Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan kita akan membaca tentang mahabbatullah azza wa jal. Mahabbatullah, mencintai Allah. Yang kita tahu bahwa ini salah satu di antara konsekuensi dari iman. Karena ketika seseorang beriman kepada Allah, tentu saja tidak hanya sebatas yakin Allah itu ada, tidak hanya sebatas meyakini Allah Maha Kuasa. Karena iblis juga yakin Allah itu ada. Dan iblis tahu kalau Allah Sang Pencipta, namun dia durhaka kepadanya. Sehingga beriman kepada Allah adalah diiringi dengan bentuk al-khudu' wa tadhallul. Upaya untuk beribadah kepadanya, menghinakan diri di hadapannya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan al-mahabbatu lillah hiyal ghayatul qaswa minal maqamat. Bentuk cinta kepada Allah adalah makom yang tertinggi. Wadh-dhurwatul ulya minad darajat, dan derajat yang paling atas. Fama ba'da idrakil mahabbah maqamun illa wa huwa thamratun min thimariha. Jika ada kedudukan di atas mahabbah, bentuknya adalah pengaruh, thamrah, pengaruh dari mahabbah. Wa tabi'un min tawabi'iha, dan sesuatu yang muncul disebabkan karena mahabbah, seperti rindu untuk berjumpa dengan Allah. Al-unsu, merasa tenang dengan Allah, ridha dengan ketetapan Allah. Wala qabla al-mahabbati maqamun illa wa huwa muqaddimatun min muqaddimatiha. Sementara posisi amalan sebelum mahabbah adalah pengantar untuk mengantarkan kepada mahabbah, seperti taubat, sabar, zuhud terhadap dunia dan yang lainnya. Sehingga di sini penulis menyebutkan bahwa di sana ada derajat mahabbah. Sebelum derajat mahabbah di sini adalah pengantar. Pengantar untuk menggapai mahabbah. Apa yang perlu dilakukan seseorang agar dia bisa mendapatkan derajat mahabbah? Itulah pengantar. Dan di atasnya derajat mahabbah adalah pengaruh dari mahabbah. Pengantar untuk mendapatkan mahabbah, contohnya ridha dengan ketetapan Allah, kemudian syauq, kemudian tawakal, lalu taubat, lalu sabar, dan seterusnya. Ini semuanya akan bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan mahabbah. Dan yang kedua adalah pengaruh dari mahabbah. Bagaimana pengaruh dari mahabbah? Pengaruh dari mahabbah adalah rasa rindu, syauq. Rindu untuk ketemu dengan Allah. Kemudian al-uns, merasa nyaman ketika seseorang sedang berzikir, sedang bersama Allah, sedang bermunajat kepada Allah, dia merasa nyaman. Itu semuanya adalah pengaruh dari mahabbah. Baik. Sehingga ketika seorang hamba memperjuangkan amalan batin, tazkiyatun nufus, dia berusaha untuk membersihkan hatinya dari semua noda-noda kotoran, dan berusaha melakukan amalan-amalan hati seperti tawakal, taubat, latihan sabar, syukur, dan seterusnya. Itu tujuannya adalah untuk menggapai derajat mahabbah.
Selanjutnya, wa anfa'ul mahabbati 'alal itlaq wa aujabuha. Dan bentuk mahabbah yang paling bermanfaat, yang paling tinggi dan yang paling mulia adalah mahabbatu man jubilatil qulubu ala mahabbatihi wa futiratil khaliqatu ala ta'lihihi. Mencintai zat di mana hati itu diberi anugerah untuk mencintainya, dan makhluk itu diberi fitrah untuk menghamba kepadanya. Fa innal ilaha huwallazi ta'allahul qulubu bil mahabbah. Karena al-ilah, Tuhan, itu disembah oleh hati dengan mencintainya. Nah, sehingga di sini ada bentuk ibadah batin. Ibadah batin. Ibadah batin kepada Tuhan adalah ibadah batin kepada Sang Pencipta, adalah dengan mencintainya. Porosnya ada di sini. Ketika seseorang hamba dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, berarti dia melakukan ibadah batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ijlal, dan mengagungkan Allah, wat ta'zim, mengagungkan Allah, wadzulli lahu, wal khudu' wat ta'abbud, diiringi dengan mencintai, diiringi dengan bentuk pengagungan dan sikap merendahkan diri. Atau azul. Fallahu ta'ala yuhibbu li dhatihi min jami'il wujuh. Allah itu dicintai hamba dari semua kelebihan zat yang ada dan kelebihan sifat yang ada, min jami'il wujuh. Sehingga dia zat yang maha sempurna, sifat-sifatnya sempurna, maka dia dicintai karena kesempurnaannya. Wa ma siwahu fa innama yuhibbu taba'an li mahabbatihi. Sementara bentuk rasa cinta yang lainnya itu mengikuti rasa cinta kepada kesempurnaan zat Allah. Wa qad dalla ala wujubi mahabbatihi. Jadi begini, cinta itu muncul karena dua hal. Yang pertama adalah kesempurnaan dari yang dicintai, dari zat, saya tulis zat aja ya, dari sosok atau zat yang dicintai. Yang kedua adalah kebaikan dari zat yang dicintai. Jadi kenapa manusia itu mencintai yang lain? Karena dia punya kesempurnaan, punya sifat-sifat yang baik. Anggaplah misalnya yang kelihatan adalah keindahan. Sehingga mohon maaf, seseorang terkadang mencintai lawan jenis yang dia tidak kenal, hanya pertemuan sekali di satu tempat yang asing misalnya, tapi dia senang sama lawan jenis itu karena keindahannya. Yang lelaki misalnya senang dengan wanita yang cantik, walaupun cuma bertemu, anggaplah misalnya ketemu di bandara atau ketemu di mana, ketemu di jalan. Sebaliknya yang perempuan mencintai lelaki karena ketampanannya, walaupun ketemu sekali. Sehingga muncul rasa cinta dalam arti takjub, senang dengan penampilannya, walaupun dia belum kenal. Artinya, kau sudah dikasih apa sama dia? Ya enggak tahu, dia enggak ngasih apa-apa sama saya. Tapi kenapa kau senang sama dia? Ya dia cakep. Itu hal yang ma'ruf, hal yang biasa terjadi pada manusia. Atau yang kedua adalah kebaikan dari zat yang dicintai. Sehingga
dia orangnya biasa saja, penampilannya tidak ada yang istimewa, ya, boleh disebut misalnya wajahnya di bawah rata-rata, ya. Kemudian apalagi penampilannya tidak good looking, tapi saya senang sama dia. Kenapa? Dia sering berbuat baik sama saya, dia sering ngasih hadiah ke saya, dia sering ngasih A, ngasih B, dia, dan seterusnya. Anda akan merasa senang ketika Anda sering dikasih sama orang itu. Walaupun bisa jadi secara penampilan dia bukan tipe orang yang penampilannya bagus. Nah, apa yang terjadi pada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala zat yang sifatnya sempurna. Zat yang sifatnya sempurna. Yang kedua, kebaikan Allah pada hamba, kebaikannya kepada hambanya tak terhingga, sehingga seseorang bisa atau seseorang telah mendapatkan banyak sekali karunia dari Allah yang kebaikannya tidak bisa dihitung. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Coba kita lihat ayatnya, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kita lihat ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kau tidak akan bisa untuk melakukannya. Anda coba lihat di sini. Dalam ayat ini, ya, di surat An-Nahl ayat 18. Di surat An-Nahl ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kata yang berbeda. Kata yang pertama adalah ta'uddu. Kata yang kedua tahsu, la tuhsu. Kata ta'uddu ini hitung satuan. Kata tuhsu itu hitung puluhan. Maksudnya gimana, Pak? Hitung puluhan itu. Kalau kalian mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah satu-satu, misalnya satu kuku dihitung satu, terus apa lagi? Satu ruas jari dihitung satu. Dengan adanya ruas jari seperti ini, jadi saya bisa nekuk jari saya. Ya. Coba kalau misalnya nggak ada seperti ini nggak bisa ditekuk. Jadi tangan saya seperti ini, nggak fungsi, nggak bisa dipakai untuk mencengkram, nggak bisa dipakai untuk nulis, karena bisanya kaku kayak gini. Tapi karena ini bisa ditekuk, jadi kita bisa pakai untuk nulis. Hitung satu. Kalau manusia mau mencoba untuk ngitung satu-satu itu, kata Allah, la tuhsuha, kau tidak bisa ngitung puluhan. Jadi 10 nikmat dihitung satu nggak bisa, saking banyaknya. Kalau 10 nikmat saja kalian anggap itu sebagai dihitung satu, kalian nggak sanggup untuk melakukannya. Apabila apalagi satu nikmat dihitung satu nikmat. Saya ulang, jika 10 nikmat saja dihitung satu, itu manusia nggak bisa, apalagi satu nikmat dihitung satu. Sehingga misalnya di sini ada banyak sekali permen, jumlahnya berapa? Satu karung permen, udah dihitung satu-satu, orang akan kelamaan. Akhirnya ya sudahlah, hitungnya pakai apa?
ombiongan. Nah, jadi saya takar dengan menggunakan gelas ini. Ya, 1. Saya penuhi dulu permen 1 gelas. Saya hitung 2. Seperti itu, karena saking banyaknya nggak bisa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala layak untuk dicintai, karena semua sifatnya sempurna. Dan Allah layak untuk dicintai karena kebaikannya kepada hambanya tak terhingga. Selanjutnya, wa qad dalla ala wujubi mahabbatihi subhanahu wa ta'ala jami'u kutubihil munazzalah. Dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan menunjukkan wajibnya mencintai Allah Ta'ala. Wa da'watu jami'ir rusul, wa da'wati jami'ir rusul, dan seluruh dakwah para rasul menunjukkan hal itu. Dan fitrah yang Allah jadikan melekat pada para hambanya. Wa ma rakiba fihi minal uqul, dan itu sejalan dengan logika akal manusia. Wa ma asbagha alaihi minan ni'am fa innal quluba mutatawwiratun majbulatun ala mahabbati man an'ama. Belum lagi nikmat yang telah Allah limpahkan kepada hambanya, karena sesungguhnya hati itu majbulatun ala mahabbati man an'ama. Hati itu dianugerahi untuk mencintai orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya. Fa innal quluba majbulatun ala mahabbati man an'ama. Sesungguhnya hati itu dianugerahi untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Sehingga kita punya pepatah, wong Jawa dipangku mati. Apa makna ungkapan itu? Ketika seseorang dikasih kebaikan, sering dikirimi makanan, sering dikirimi ini, lama-lama dia nanti akan menaruh hati kepada orang yang memberi. Akhirnya disuruh apapun nurut, sehingga dia seperti orang mati, mau digerakkan ke kanan, mau digerakkan ke kiri, dia nurut. Wong Jawa dipangku mati. Fakaifa biman nikullil ihsani minhu wa ma bi khalqihi jami'uhum min ni'matin faminhu wahdahu la syarikalah. Bagaimana dengan zat yang telah memberikan kebaikan semuanya, dan seluruh nikmat yang ada pada makhluk semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan tidak ada satupun nikmat yang melekat pada kalian kecuali semuanya adalah datang dari Allah. Dan nikmat apapun yang ada pada diri kalian, faminallah, itu semuanya adalah dari Allah. Thumma idza massakumud durr, namun ketika kalian mendapatkan ad-durru, mendapatkan musibah, fa ilaihi taj'arun, tiba-tiba kalian mengeluh di hadapannya. Padahal ada banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kalian. Baik, bisa enggak Pak kita sebut seperti ini, bahwa mengeluh itu berarti bagian dari, saya boleh sebut bagian saja ya, bagian dari bentuk protes terhadap keputusan takdir. Sehingga misalnya seorang ibu menyatakan kepada anaknya, kamu wajib A, B, C, D, E, kamu tidak boleh F, G, H, I, J. Nah, terus anaknya memang tidak ngomong di depan ibunya, tapi antara satu dengan yang lain mereka suka ngomong. Nah, sudah? Ternyata obrolan mereka direkam. Ibu memasang banyak sekali alat perekam sehingga bisa mendengar langsung apa yang dinyatakan oleh anak-anaknya. Mereka tidak ngomong langsung kepada ibunya, tapi mereka ngomong dengan sesama saudaranya. Kira-kira gimana?
Oh, berarti anaknya protes dengan ketetapan ibunya. Udah? Ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah ini ada yang bentuknya ketetapan syariat. Dan ada yang bentuknya ketetapan, satu lagi apa? Ketetapan takdir. Untuk yang ketetapan syariat, orang itu banyak komen kadang. Kenapa sih kok kayak gini dilarang? Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang kadang berkomentar, kenapa ini tidak boleh, kenapa ini tidak boleh. Sehingga ada yang haram dia komentar, yang dihalalkan dia komentar. Kenapa kok kayak gini dihalalkan? Kenapa seperti ini diperbolehkan? Pak, yang halal masa dikomentari? Jangan dikira banyak orang yang berkomentar tentang sesuatu yang halal. Contohnya apa sih Pak yang dihalalkan, yang dikomentari? Sehingga orang itu protes. Kenapa dalam Al-Quran itu ada dan dihalalkan dalam Al-Quran? Ya, sebagai contoh, poligami misalnya. Protes orang. Kenapa? Ini kan tidak selaras dengan prinsip keadilan, tidak selaras dengan, dan seterusnya, komentar manusia. Sebagai contoh tadi pagi, saya sempat menyampaikan tentang masalah fikih perbudakan. Ada jamaah menyampaikan dalam Al-Quran riba saja itu ancamannya keras, tapi kenapa perbudakan malah diizinkan? Nah, kayak gitu contohnya. Jadi kalau memang Allah halalkan, kenapa kita protes? Andaikan zaman sekarang ada budak gitu ya, sehingga kemudian ada seorang muslim yang punya budak dan dia tidak merdekakan budak itu, dia tetap jadikan orang itu sebagai budak miliknya, bahkan sampai mati diwariskan. Lalu muslim beralasan Quran mengizinkan kita punya budak. Nah, dia mungkin berkomentar, riba saja dilarang dengan demikian ancaman yang sangat keras, kenapa malah di sini ada perbudakan yang masih disebutkan dalam Al-Quran? So what? Terus kenapa? Kalau memang Allah halalkan. Jadi yang dikomentari oleh manusia itu tidak hanya yang haram. Manusia juga berkomentar dengan yang halal. Makanya hukum Allah, ketetapan Allah, Allah yang punya, tapi manusia kadang protes. Belum lagi untuk ketetapan yang namanya takdir. Ya, banyak orang yang seperti yang kita tahu, seperti kasus ya, yang tidak bisa disembunyikan. Hampir semuanya kalau sudah mendapatkan takdir buruk selalu mengeluh. Kau mengeluhkan siapa? Mengeluhkan zat yang telah menakdirkan. Kemudian disampaikan kepada sesama hamba. Maka orang yang mengeluhkan takdir yang kurang baik yang dia terima, dia mengeluhkan perbuatan Allah kepada sama makhluk. Masya Allah. Karena itulah enggak semua orang ya sanggup untuk menerima ketetapan Allah, sehingga dia protes, kadang dia mengkritisi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang bentuknya ketetapan syariat maupun yang bentuknya ketetapan takdir. Baik, kita lanjutkan. Wa ma ta'rifu bihi ila ibaratin min asma'il husna wa sifatihil ula wa ma dallat alaihi atharun masnu'atuhu min kamalihi wa nihayatu jalalihi wa azamatihi. Dan kamu bisa kenal bagaimana sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dengan melihat nama-namanya yang indah, asma al-husna. Dan nama Allah semuanya mengandung sifat. Nama Allah semuanya mengandung sifat. Wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang mulia. Sifat-sifat Allah yang sempurna, yang mulia. Namanya sempurna, sifatnya mulia. Kita saja misalnya mendengar nama orang yang kurang baik, itu sudah ilfil duluan. Misalnya akan berbeda, coba misalnya akan berbeda bagaimana cara orang menyikapi. Saya
coba kasih perbandingan saja ya. Di sini ada pengumuman kajian misalnya. Pengumuman kajian. Sudah? Kajian pertama akan diisi oleh Ustadz Muhammad misalnya. Namanya Muhammad. Muhammad Hasan misalnya. Sudah? LC MA. Nah, sudah. Begitu nama ini terpajang dalam pengumuman, orang akan memberikan kesan ini kajian yang serius, kajian yang baik, pengisinya orang baik. Baik. Kajian kedua akan diisi oleh Ustadz Paijo LC MA. Kira-kira gimana? Iki bener namanya Paijo. Loh, emang kenapa? Dia dari lahir diberi nama oleh bapaknya dengan Paijo. Nah terus pasti ganti nama ini. Ustaz, jangan pakai nama Paijo lah Ustaz. Nama yang lain pakai kunyah atau apa? Gantilah. Sehingga kayaknya nggak pantas ini. Kalau pakai nama Paijo, gantilah nama Abu. Abu titik-titik. Misalnya Abu Ahmad. Gantilah dengan nama Abu Ahmad. LC MA. Gelarnya sama-sama LCMA. Tapi hanya dengan melihat nama mengesankan bahasanya ini kajian serius dan tidak serius. Ini orangnya berilmu dan tidak berilmu. Terus kenapa kalau memang namanya misalnya di sini Paimin? Kajian akan diisi oleh Ustadz Paimin. Itu pasti umumkan, mungkin akan membuat jamaah ketawa duluan. Terus kenapa kalau namanya Paimin? Baik. Makanya nama itu memang penting dalam hal ini. Sehingga kenapa orang tua disyariatkan untuk memberikan nama yang terbaik bagi orang tuanya? Sebab nama itu menyandang wibawa. Nama menyandang wibawa. Maka ketika seseorang punya nama A, punya nama B, akan memberikan kesan wibawa yang berbeda. Semua nama Allah itu indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, As-Salam, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, dan nama-nama yang kita kenal. As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Ali, Al-Azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab yang namanya nama itu memberi kesan wibawa. Jadi di sini Anda bisa tulis nama memberi kesan wibawa. Termasuk juga misalnya nama juga bisa memberi kesan bagaimana orang membayangkan yang bersangkutan. Ya. Banyak orang yang menyangka saya itu perempuan. Ami Nurbais, Bu Ami. Masya Allah. Jadi karena umumnya nama ini dipakai untuk wanita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qala ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Yuhibbunahum, mereka mencintai sekutu-sekutu itu, ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang yang beriman lebih mencintai Allah. Apa makna dari ayat ini? Allah bercerita tentang orang musyrikin yang mereka mencintai berhalanya dengan derajat cinta yang layaknya hanya boleh diberikan kepada Allah. Kahubbillah. Kecintaan mereka kepada berhala itu seperti kecintaan mereka, kecintaan mukmin kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tapi orang mukmin lebih mencintai Allah. Jadi
Orang kafir, orang musyrik mencintai berhala, mencintai Tuhan selain Allah. Baik. Orang musyrik mencintai Tuhan selain Allah. Nah, di sini dengan derajat cinta sebagaimana cinta dengan kondisi cinta. Dengan kondisi cinta sebagaimana cinta yang hanya boleh untuk Allah. Tapi orang beriman lebih mencintai Allah. Sehingga kuat-kuatan akidah, kuat-kuatan ideologi. Orang musyrik punya kecintaan kepada berhala. Orang mukmin punya kecintaan kepada Allah. Mana yang lebih kuat? Cintanya mukmin kepada Allah lebih kuat. Karena itulah berhala terkadang dilupakan saat mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Sehingga misalnya ketika mereka berada di, yang Allah ceritakan, mereka berada di tengah lautan. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun. Idahum yusyrikun. Apabila mereka berada di tengah lautan, kemudian diterpa dengan ombak kadzulal. Ombaknya itu seperti awan. Jadi ombaknya itu sampai berada di atas perahunya. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Jadi doanya doa yang serius. Semua berhala itu dilupakan. Falamma najjahum ilal bar. Ketika Allah selamatkan mereka sampai di daratan, mereka kembali berbuat musyrik. Jadi ada kondisi tertentu di mana berhala yang mereka cintai itu mereka lupakan. Karena dalam posisi itu ternyata mereka merasa tidak mendapatkan pengaruh apapun dari berhalanya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang beriman itu lebih mencintai Allah. Nah, di sini orang beriman cinta Allah. Ini lebih besar dibandingkan orang musyrik cinta berhala. Cintanya orang beriman kepada Allah lebih besar dibandingkan cintanya orang musyrik kepada berhala. Baik, kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan datangkan biqaumin, sekelompok kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang dia mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mereka bersikap lemah lembut di hadapan orang mukmin, namun bersikap tegas di hadapan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celaan siapapun. Mau dikomentari apapun tidak takut. Itulah orang yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman dalam ayat ini. Wahai orang mukmin, kalaupun kalian murtad, Allah enggak butuh dengan kalian. Kalaupun kalian murtad, akan ada orang beriman pengganti kalian yang dia punya sifat-sifat yang mulia seperti ini. Sebab ketika orang itu murtad, Islam tidak dirugikan. Ketika orang itu murtad, dia pindah agama, dia meninggalkan agama, sepeser pun Islam tidak dirugikan. Maka jangan dia berpikir dengan murtadnya seseorang berarti agama Islam mendapatkan kerugian. Tidak. Waqad aqsama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Dan Nabi SAW telah bersumpah, innahu la yu'minu abdun hatta yakuna huwa ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bahwa seorang hamba tidak akan beriman sampai beliau menjadi orang yang lebih dicintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anta habbun nasi ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling aku cintai kecuali untuk diriku, kecuali diriku. Anda adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan seluruh umat manusia kecuali aku. La ya Ibn al-Khattab, kata Nabi SAW, belum wahai Ibn al-Khattab, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kau akan bisa mendapatkan iman puncak kepadaku sampai kau jadikan aku sebagai orang yang lebih kau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Sehingga Umar menyampaikan, ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan siapapun, kecuali dibandingkan aku. Maka dalam pernyataan pertama, cintanya Umar pada dirinya dengan cintanya Umar kepada Nabi SAW lebih besar cintanya Umar kepada dirinya. Tapi ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ay la tu'minu hatta tasilu mahabbatuka ila hadhil ghaya. Kau belum disebut beriman sampai rasa cintamu pada derajat seperti ini, yaitu lebih mencintai Nabi SAW. Jadi gambarannya kayak gini ya. Gambarannya kayak gini. Misalnya, saya boleh sebut siapa misalnya. Ada seorang perempuan. Dia senang sama si A. Sudah? Lalu oleh Nabi SAW dikasih pilihan B. Kasih pilihan B. Kamu nikah saja sama B, jangan nikah sama si A. Tapi saya lebih mencintai A daripada B. Nabi SAW ngasih pilihan, cintai nikah dengan B. Masya Allah. Gimana yang terjadi? Berat rasanya. Ini A sudah melamar dan dia senang sama A. B belum melamar dan dia belum ada rasa dengan B. Tapi Nabi SAW memutuskan kamu nikah saja sama B. Masya Allah. Dia nurut untuk nikah sama B. Taib. Zainab bintu Jahsh sebelum menikah dengan Nabi SAW, termasuk di antara wanita yang diuji oleh Allah. Beliau wanita yang terhormat dari suku Makhzum, Bain Zainab bintu Jahsh al-Makhzumiyah. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, didatangi oleh Rasulullah SAW. Zainab sudah merasa bahagia dilamar oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata Zainab bukan dilamar oleh Nabi SAW untuk diri beliau, tapi dilamar untuk Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu mantan budak. Sehingga Zainab merasa keberatan. Apakah layak seorang wanita dari suku yang terhormat menikah dengan lelaki mantan budak? Maka Zainab bertanya, apakah ini wahyu ataukah sifatnya hanya saran? Nabi SAW menyampaikan, wahyu. Sami'na wa ata'na. Maka Zainab taat dengan keputusan itu. Masya Allah. Beliau menikah dengan Zaid bin Haritha. Dan pada posisi karena pernikahannya berawal dari si wanita nggak suka, si wanita tidak ada keinginan untuk membersamai Zaid, membersamai suaminya, maka pernikahannya tidak panjang. Cerailah Zainab dengan Zaid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak nikahkan Nabi SAW dengan Zainab.
Tujuannya apa? Untuk membantah anggapan masyarakat bahwa seorang lelaki tidak boleh menikahi wanita janda dari anak angkatnya. Zaid pernah jadi anak angkat Nabi SAW, tapi dilarang oleh Allah. Dan itu hal yang tabu bagi masyarakat Arab. Kok sampai ada berita si A menikahi jandanya anak angkatnya? Itu tabu. Sebagaimana menikahi janda anak kandungnya. Itu hal yang tabu. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak membantah anggapan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma qada Zaidun minha wataran." Dan satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Zaid bin Harithah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi." Ingatlah ketika kau menyampaikan kepada orang an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi, orang yang Allah berikan nikmat kepadanya dan kau berikan nikmat kepadanya. Orang ini disebut oleh Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 37 ini. Dia diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat hidayah, dan dia diberi nikmat oleh Nabi SAW karena dimerdekakan. Apa pesan Nabi SAW kepada Zaid bin Harithah? Amsik alaika zaujak wattaqillah. Tahan istrimu, jangan kau ceraikan istrimu. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini sudah terjadi gesekan antara Zainab dengan Zaid, tapi Nabi SAW minta kepada Zaid, tahan, jangan ceraikan istrimu, pertahankan keluargamu. Padahal Nabi SAW berharap Zaid menceraikan istrinya. Rasulullah SAW berharap Zaid menceraikan istrinya. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Dan kau menyembunyikan dalam dirimu mallahu mubdihi, sesuatu yang Allah akan tampakkan. Wa takhshan nas, dan kau takut didengar oleh banyak orang. Wallahu ahaqqu an takhsha, tapi Allah lebih berhak untuk kau takuti. Jadi Nabi SAW gak ingin mendengar komentar bahwa Rasulullah SAW menikah dengan janda mantan anak angkatnya. Wah, itu nanti apa kata orang Arab? Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah menyelesaikan hajatnya dengan Zainab, aku nikahkan kamu dengannya. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Agar orang beriman itu tidak merasa haraj, tidak merasa keberatan untuk menikahi janda mantan anak angkatnya. Idza qadaw minhunna watara, kalau mereka sudah menyelesaikan hajatnya, artinya sudah bercerai. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah pasti akan terjadi. Sehingga kejadian pernikahan Zainab dengan Zaid radhiyallahu anhuma itu dalam rangka untuk membongkar anggapan yang salah di kalangan masyarakat. Sampai Allah tetapkan kejadian seperti itu, dan Nabi SAW gak pingin ada seperti itu. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, andaikan Nabi SAW itu menyembunyikan teks Quran, maka ayat yang beliau sembunyikan adalah ayat ini. Ayat yang akan beliau sembunyikan adalah ayat ini. Engkau menyimpan sesuatu dalam dirimu yang Allah akan tampakkan. Masya Allah. Dan itu dibaca oleh seluruh sahabat, seluruh kaum muslimin. Wah, Nabi SAW punya keinginan apa, tapi ditampakkan oleh Allah dan ditunjukkan dalam Al-Quran. Andaikan ada ayat yang disembunyikan Nabi SAW, ayat ini akan beliau sembunyikan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam qad addal amanah, telah menunaikan amanah. Selanjutnya, wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
aula bina min anfusina. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih berhak untuk kita cintai dibandingkan diri kita. Ya. Bukankah Allah Ta'ala lebih berat untuk kita cintai dibandingkan seluruh hambanya, termasuk kita? Sehingga semua yang ada pada diri hamba yad'uhu ila mahabbatihi, sudah cukup untuk jadi alasan yang mengajak orang untuk mencintai Allah. Mimma yuhibbul abdu wa yakrah, baik yang disukai oleh hamba maupun yang tidak disukai oleh hamba. Fa'ata'uhu wa man'uhu wa mu'afatuhu wa ibtila'uhu wa qabduhu wa bastuhu wa adluhu wa fadluhu. Semua pemberian Allah atau yang tidak Allah kasih, atau keselamatan yang Allah berikan, atau ketika dia mendapatkan ujian, apa yang Allah tahan dan apa yang Allah lapangkan, keadilan Allah, karunia Allah, ketika dia dimatikan maupun dihidupkan, kebaikan dan rahmatnya, ihsan, dan Allah menutupi dirinya, Allah memaafkan, Allah bersikap lemah lembut, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kepada hambanya, Allah mengabulkan doanya, Allah menghilangkan bencana yang telah menimpanya, dan Allah mengabulkan harapannya. Allah keluarkan dia dari kesulitan yang dia hadapi, min ghairi hajatin minhu ilaihi, dalam posisi Allah gak butuh hambanya. Allah nolong hamba dalam posisi Allah gak butuh hamba. Ada gak Pak manusia membantu orang lain dalam posisi dia berharap balasan dari orang itu? Banyak. Ada istilah simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Kau bantu, kau akan dibantu. Kau berbuat baik, kau akan dibalas dengan yang sama. Itu manusia. Sehingga Allah gak butuh hal ini. Bal ma'aginahu tam anhu min jami'il wujuh. Bahkan Allah gak butuh semua yang ada pada hambanya dari segala sisi. Kullu dzalika da'inil qulub. Allah yang membantu kita, menolong kita, banyak memberikan kebaikan kepada kita. Tapi dia gak butuh kita. Bukankah itu sudah cukup untuk menjadi trigger, pemicu bagi hati untuk tunduk kepadanya dan mencintainya? Falau anna makhluqan fa'ala bi makhluqin adna syai'in min dzalika. Jika ada makhluk berbuat baik kepada makhluk yang lain, hanya satu kebaikan saja, itu pun orang sudah merasa ingin berterima kasih kepadanya, mencintainya. Fa kaifa la yuhibbul 'abdu bi kulli qalbihi wa jawarihi man yuhsinu ilaihi 'ala ad-dawam bi adadil anfas ma isaatihi. Lalu bayangkan ketika sang hamba mendapatkan banyak sekali kebaikan tanpa putus sejumlah nafas yang dia hembuskan, di saat yang sama dia banyak bermaksiat kepadanya. Di saat yang sama dia banyak bermaksiat kepadanya dan Allah biarkan. Tidak langsung diwujudkan dalam bentuk hukuman. Coba bayangin. Andaikan satu maksiat, satu hukuman. Satu dosa, satu bisul. Masya Allah. Mungkin kita akan malu keluar rumah, karena diri kita penuh dengan bisul. Fa khairuhu ilaihi nazil wa syarruhu ilaihi sa'id. Yatahabbabu ilaihi bi ni'amihi wa huwa ghaniyun anhu. Fal 'abdu yatabaghadu ilaihi bil ma'asi wa huwa faqirun ilaihi. Fala ihsanuhu wa birruhu wa in'amuhu alaihi yasudduhu an maksiyati. Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepadanya, dan kalaupun ada yang buruk, Allah angkat. Dia mendapatkan, misalnya orang dapat musibah lalu Allah angkat musibah itu, yang seharusnya ini bisa membuat seorang hamba untuk mencintai Allah dengan nikmat-nikmatnya, padahal Allah gak butuh kepadanya. Tapi sang hamba mengimbangi nikmat itu dengan maksiat, padahal dia butuh kepada Allah.
sehingga kebaikan Allah, nikmat Allah tidak menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Kadang kita saja misalnya, saking seringnya dikasih kebaikan oleh seseorang, sampai ketika kita ketemu orang itu, kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang enggak disukai oleh orang itu. Dan hal yang sama, kemaksiatan hamba tidak memutus kebaikan Allah. Kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tidak memutus kebaikan Allah kepadanya. Masya Allah. Kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tidak menghalangi hamba untuk berbuat maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tidak memutus kebaikan yang Allah berikan kepada sang hamba. Masya Allah. Demikian pula ketika orang mencintai makhluknya, wa yuhibbuka innama yuriduka li nafsik wa gharduhu minka. Ketika seseorang mencintai orang lain, terkadang tujuannya adalah untuk kepentingan dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala yuriduka laka. Allah menghendaki cintamu kepada Allah itu akan kembali kepadamu. Jadi kebaikan cinta hamba kepada Allah bukan untuk Allah, tapi kebaikan cinta hamba kepada Allah adalah untuk diri sang hamba. Kalau hamba mencintai hamba yang lain, makhluk mencintai makhluk yang lain, maka yang dicintai dapat manfaat. Sehingga misalnya seorang si A dicintai oleh ibunya, dicintai oleh bapaknya, dicintai oleh saudara-saudaranya, dicintai oleh teman-temannya. Dia dapat manfaat kan? Dapat. Apa Pak? Akhirnya mereka semuanya care dengan dia, perhatian dengan dia, karena dia dicintai oleh orang di sekitarnya. Ketika Allah dicintai oleh hambanya, apakah itu menambah kuasa Allah? Menambah kejayaan Allah? Sama sekali tidak. Nah. Selain itu, ketika seseorang bermuamalah dengan makhluk, maka jika itu tidak menguntungkan, dia tidak akan mau untuk melakukannya. Buat apa saya berbuat baik sama dia? Wong dia juga nggak ngasih apa-apa sama saya. Itu contohnya. Buat apa saya berbuat baik sama dia? Wong dia juga jahat sama saya. Wala budda lahu min naw'in min anwa'ir ribah. Sehingga orang itu kalau berbuat baik sama orang lain, pertimbangannya adalah untungnya apa saya? Pertimbangannya untungnya apa? Dia akan mencari pertimbangan keuntungan. Warabbu ta'ala innama yu'amiluka litarbaha anta alai a'dhamar ribahi wa'ala. Dan ketika Allah bermuamalah dengan kamu, Allah akan memberikan keuntungan untukmu melebihi dari apa yang kau berikan kepada Allah. Fadirham bi asyri amthaliha ila sab'ati mi'ati di'fin. 1 dirham yang disedekahkan dilipatkan 10 kali sampai 700 kali, sampai berlipat-lipat yang jumlahnya banyak. Sementara 1 maksiat, wahiyya asra'u syai'in mahwa, sangat cepat untuk diampuni oleh Allah ketika dia berkehendak untuk mengampuninya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakanmu untuk kepentingan, wa aidan fa huwa subhanahu khalaqaka li nafsihi wa khalaqa kulla syai'in laka fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakanmu, dan Allah menciptakan segala sesuatu di dunia dan akhirat untukmu. Famin aula minhu bistifraghil wus'i fi mahabbatihi. Sehingga sudah selayaknya seseorang itu memperjuangkan untuk mencintai Allah. Demikian pula ketika engkau berusaha untuk mencari kebaikan makhluk, maka kau akan berbuat baik kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ajwadul ajwadin, zat yang paling dermawan, wa akramul akramin, zat yang paling pemurah.
Dia memberi kepada hambanya sebelum dia minta, sebelum hambanya minta. Fauqa ma yu'ammiluhu, melebihi dari apa yang dibayangkan oleh sang hamba. Yashkurul qalil minal amal wa yunmihi. Allah pandai untuk berterima kasih kepada kebaikan sang hamba, sehingga walaupun sedikit dirawat oleh Allah dan dikembangkan. Wa yaghfirul katsir minaz zalal wa yamhuhu, dan Allah banyak mengampuni kesalahan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua makhluk di langit dan di bumi meminta kepada Allah, dan Allah selalu punya urusan setiap hari. La yushghiluhu sam'un ani sam'in. Ketika Allah mendengarkan A, dia tetap bisa mendengarkan B. Dia tetap bisa mendengarkan C. La yushghiluhu sam'un ani sam'in. Ketika Allah mendengarkan doanya A, dia bisa mendengarkan doanya B, dia bisa mendengarkan doanya C dalam waktu yang sama. Sehingga ketika seorang muslim dia berdoa kepada Allah dengan aneka permohonan yang beragam di banyak tempat. Sehingga misalnya dalam satu waktu sekarang kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Anda berdoa di sini di Jogja, Rabbighfirli. Ada enggak Pak di tempat lain yang di hari ini, di waktu ini sedang berdoa? Banyak. Terus gimana Allah dengerin itu semuanya? Innahu sami'un basir. Sesungguhnya dia zat yang maha mendengar. La yushghiluhu sam'un an sam'in. Sehingga ketika Allah mendengar doanya A, Allah tetap bisa mendengar doanya B, tetap bisa mendengar doanya C, dan seterusnya. La tughlituhu kathratul masail. Dan Allah tidak pernah salah, tidak pernah keliru dengan adanya banyak permintaan. Kita saja yang misalnya, saking larisnya itu warung sampai banyak sekali permintaan. Ini tadi pesanannya siapa? Ini pesanannya siapa? Itu kadang kita bingung. Dan ini masih cukup panjang. Insya Allah paragraf ini akan kita baca selengkapnya di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bisa mencintainya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Benarkah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu selalu baik di mata Allah? Lalu mengapa ada manusia ditakdirkan soleh, solehah, tetapi ada juga manusia ditakdirkan menjadi ateis, tidak beragama, atau non-muslim? Apakah hal itu baik menurut Allah ya Ustadz? Bukankah hidayah datangnya hanya dari Allah? Jazakumullah khairan. Nah, kita melihat takdir yang Allah tetapkan kepada hamba. Di situ ada takdir berkaitan dengan urusan dunia. Takdir urusan dunia ya seperti kaya, miskin, sehat, sakit, selamat, celaka, dan seterusnya. Itu takdir urusan dunia. Mungkin orang bisa melihat seperti ini dengan cukup mudah jika dia punya iman, sehingga saat dia melihat takdir yang berkaitan dengan urusan dunia, manusia bisa mengatakan di balik itu semua ada hikmah. Di balik itu ada hikmah. Semua bisa mengatakan seperti ini. Ya, ini takdir urusan dunia. Kemudian ada takdir urusan akhirat. Di sana ada yang bentuknya dapat hidayah,
dan ada yang bentuknya jauh dari hidayah. Ada orang yang ditakdirkan jadi muslim, soleh, kemudian bertakwa, dan seterusnya. Di saat yang sama ada orang yang ditakdirkan ateis, musyrik, kemudian mati kafir, dan seterusnya. Lalu dari sisi mana kita bisa mengatakan semua ketetapan Allah itu baik, sementara ada di antara hamba yang Allah tutupi untuk bisa mendapatkan hidayah, sehingga dia jadi ateis, dia jadi musyrik, walaupun posisi dia sangat dekat dengan sumber hidayah. Ya. Misalnya Abu Talib, kita tahu bagaimana kedekatan Abu Talib dengan Nabi SAW. Kedekatan Abu Talib dengan Nabi SAW, tapi Abu Talib nggak dikasih hidayah sama Allah. Dia mati kafir. Baik. Nah, yang jauh dari hidayah, kenapa Allah takdirkan dia jauh dari? Kayak dia dapat hidayah, kenapa dia ditakdirkan dapat hidayah? Allah berikan dia hidayah dengan karunia-Nya. Ini diberi karena karunia Allah. Sehingga Allah berikan nikmat kepada yang bersangkutan untuk bisa mendapatkan hidayah bifadlihi, dengan karunia-Nya. Karunia Allah adalah fadlullah. Nah, sementara yang jauh dari hidayah dijauhkan karena keadilannya. Adil. Sehingga perbuatan Allah itu cuma dua, baina fadlin wa adlin. Kalau enggak Allah memberi tambahan, Allah memberikan keadilan. Keadilannya di mana, Pak? Ada sebab yang membuat orang ini dijauhkan dari hidayah. Sehingga ya karena pantas ya perbuatan dia seperti itu, makanya dia enggak dapat hidayah. Sehingga dengan keadilan Allah dia dibalas oleh Allah dengan cara tidak dikasih hidayah, karena perbuatannya seperti itu, kecenderungannya seperti itu. Nah, sebabnya apa? Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Dan ketika kita tidak tahu, maka kita kembalikan kepada ilmu yang Maha Tahu. Demikianlah cara kita mengomentari takdir ini. Ini kan kita sedang mengomentari, sedang, boleh saya sebut, sedang menanggapi tentang kejadian yang ada di muka bumi ini. Bagaimana tanggapan kamu? Kejadian itu nggak bakalan bergeser dengan tanggapan kita. Kau mau berkomentar A, mau berkomentar B, kejadian itu nggak bakalan geser. Allah tetap akan menetapkan itu sesuai dengan yang ditakdirkan. Paham ya? Jadi maksud saya seperti ini. Sehebat apapun komentar orang terhadap takdir, tidak akan mengubah takdir. Ada kejadian orang yang diberi hidayah, dan ada yang kejadian orang yang tidak diberi hidayah. Lalu kalau semua ketetapan Allah itu baik, baik itu kan ada dua, bisa memberi kelebihan atau membalas dengan keadilan. Dan adil itu baik. Maka pada posisi ketika ada orang dikasih hidayah oleh Allah, dimudahkan untuk belajar agama, walhamdulillah Allah kasih karunia sama kamu, padahal kebaikan kamu tidak sepadan dengan itu. Maka jangan pernah merasa berjasa, jangan pernah merasa karena saya adalah orang yang salihah, karena saya rajin ibadah, karena saya banyak menderma, sehingga pantaslah saya dikasih hidayah. Kata siapa? Jangan sampai ada suasana seperti itu. Kau dikasih hidayah murni karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Nah, pada posisi yang sama ketika seseorang itu sedang mendapatkan takdir yang kurang baik dari sisi akhirat, dijauhkan dari agama, dijauhkan dari hidayah dan seterusnya, sehingga dia tenggelam dalam kesesatan, jadi ateis. Kenapa Allah nggak ngasih hidayah kepada dia?
Ada sebabnya. Dengan sebab ini Allah kasih balasan dia seperti itu, dan itu adil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yu'til hidayata li'ibadihi bifadlihi wa man'al hidayah an ibadihi bi'adlihi. Allah memberikan hidayah kepada hambanya dengan karunia-Nya, dan Allah halangi sebagian hamba untuk dapat hidayah dengan keadilannya. Meskipun kita nggak tahu sebabnya. Sebabnya apa, Pak? Ya kita nggak tahu. Abu Thalib itu sebabnya apa sih kok sampai nggak dikasih hidayah sama Allah? Padahal demikian besar jasa Abu Thalib untuk Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah. Tapi kenapa nggak pernah dikasih hidayah oleh Allah? Sampai mati dalam kondisi tidak mau masuk Islam. Hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, Abu Thalib nggak mau. Sampai ketika menjelang wafat, Abu Thalib didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ayo ucapkan satu kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhaju biha laka indallah, satu kalimat yang nanti akan saya gunakan untuk membela paman di hadapan Allah. Abu Thalib nggak dapat hidayah, Abu Sufyan dikasih hidayah. Mungkin dalam sejarah yang kita baca, ini Abu Sufyan yang dulu pernah memusuhi Rasulullah SAW, jadi pemimpin pasukan orang musyrik ketika perang Uhud, sampai Nabi SAW terluka. Abu Sufyan dikasih hidayah, Abu Sufyan masuk Islam radhiyallahu anhu. Terus siapa lagi yang pernah jahat sama Hamzah Al-Wasi, dapat hidayah, padahal dia yang membunuh Hamzah. Siapa lagi? Hindun bintu Abi Sufyan, Hindun istrinya Abu Sufyan, dapat hidayah. Ada beberapa sahabat yang dulu menyampaikan testimoninya, ya Rasulullah, dulu engkau adalah orang yang paling aku benci, sekarang engkau jadi orang yang paling aku cintai. Kenapa dia dapat hidayah? Padahal dulu membenci Nabi SAW. Abu Thalib sangat cinta kepada Nabi SAW, tapi nggak dikasih hidayah. Ada sebab. Apa sebabnya, Pak? Kalau Anda nggak tahu, serahkan kepada ilmu Allah. Karena dia berbuat dengan keadilannya. Oh, seimbang. Kenapa Abu Thalib nggak dikasih hidayah? Seimbang dengan perbuatannya. Maka seharusnya kita layak bersyukur kepada Allah. Kita tidak pernah punya jasa kepada Rasulullah SAW. Kita tidak pernah memberikan pembelaan fisik untuk beliau, tapi Allah kasih kita hidayah dengan mau untuk menerima Islam, mau mendengarkan, mau mengkaji Al-Quran dan hadis, mau belajar agama. Walhamdulillah. Nah, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak beriman jika tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sebatas mana kita boleh mencintai seorang hamba atau keluarga Ustadz dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Jazakumullah khairan. Baik. Jadi cinta itu pemicunya beragam. Cinta itu pemicunya beragam. Ada yang pemicunya karena apa ya? Karena ideologi, karena keyakinan, karena akidah. Begitu ideologinya ini geser, berubah, yang dulunya cinta jadi benci. Misalnya, cintanya orang Syiah kepada para mula-mula, ya. Mula itu julukan untuk tokoh-tokoh Syiah, itu luar biasa. Sehingga sampai fatwanya mula, sampai fatwanya tokoh-tokoh Syiah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan hadis. Saking cintanya kepada mula. Cintanya orang Syiah kepada Khomeini misalnya, kepada tokoh-tokoh Syiah, itu luar biasa. Begitu orang Syiah ini tobat, maka yang dulunya sangat dia cintai sekarang jadi orang yang paling dia benci. Dulu saya senang sama dia, dulu saya berjuang memperjuangkan ini untuk dia. Ternyata dulu itu saya disesatkan sama dia.
Sekarang dia jadi orang yang paling aku benci. Sehingga orang-orang Syiah yang taubat berbalik. Itulah cinta karena ideologi. Misalnya ada orang yang tergabung pada lembaga tertentu yang menganut sistem imamah. Jadi ada imam, kemudian ada wakil imam dan seterusnya. Cintanya dia kepada imamnya itu Masya Allah besar sekali. Sampai disuruh apapun mau. Nyumbang 10% mau, dikirim semuanya 10%. Begitu taubat, dia tinggalkan lembaga ini, berbalik. Oh ternyata dia adalah penipu. Ternyata selama ini dia adalah pembohong, dia ini dan seterusnya. Itulah cinta karena ideologi. Baik. Nah, ketika kita beriman, maka ini akan menyebabkan kita mencintai karena dorongan iman. Muncullah cinta karena dorongan iman. Terus kita mencintai siapa saja karena dorongan iman itu. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai Jibril, mencintai para malaikat, mencintai orang-orang soleh, mencintai sahabat. Walaupun kita nggak pernah ketemu Abu Hurairah, walaupun kita tidak pernah ketemu Abu Bakar. Anda pernah dikasih duit nggak sama Abu Bakar? Enggak. Pernah dikasih apa sama Umar? Ya enggak Pak, enggak pernah ketemu. Tapi kita senang sama Khulafaur Rasyidin karena dorongan ideologi. Dah? Oleh karena itu, cinta semacam ini berbanding lurus dengan iman. Sehingga al-mahabbah yang ada pada diri hamba itu berbanding lurus dengan iman. Semakin tinggi imannya, mahabbahnya semakin tinggi. Baik. Kemudian yang kedua, cinta karena latar belakang tabiat asli manusia. Nah, cinta karena tabiat asli manusia ini ada banyak faktor. Yang pertama, karena perasaan. Sehingga dia senang karena perasaan. Ya, perasaan saya cocok sama dia. Senang karena perasaan. Ada yang kedua karena syahwat. Perasaan sama syahwat kan beda. Kalau syahwat itu masalah selera. Sehingga dia bernafsu dengan dia. Dia bernafsu dengan ini. Dia bernafsu dengan ya. Baik. Ada orang yang terhadap makanan itu senang sekali. Syahwat dia makanan. Ada orang yang perasaannya lebih dominan. Dan seterusnya. Baik, itu tabiat asli. Dan seperti ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Di surat Ali Imran ayat 14. Ini cinta yang menjadi tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan semua hamba memilikinya. Zuyyina linnas. Manusia dihiasi. Maksudnya adalah dia merasa senang. Hubbus syahwat. Cinta karena dorongan syahwat. Wanita, anak, albanin dari anak laki-laki, qanatiril muqantarah, aneka barang-barang berharga, minadz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Jadi senang emas dan perak. Orang dulu sampai sekarang itu dengan yang namanya emas dan perak itu nggak geser cintanya. Mbok coba dibuat kesepakatan sedunia emas itu murah gitu, nggak bisa itu. Ngubah itu nggak bisa. Kita akan pindahkan tren senang emas ganti tren senang kerikil, senang batu, nggak bisa. Biar nggak rebutan, emasnya kan lebih langka daripada kerikil. Udahlah biar nggak rebutan. Ayo coba kita buat mindset seluruh umat sedunia, dari yang sebelumnya senang emas kita ubah jadi senang kerikil.
Tidak bisa. Tapi ake itu hilang. Sehingga dulu orang senang ake jadi tren. Senang ake, wah Masya Allah koleksi ake. Begitu tren ake hilang, rasa cinta kepada ake hilang. Karena manusia tidak ditetapkan oleh Allah mencintai itu. Wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Kuda, kemudian binatang ternak dan harth, hasil pertanian. Dzalika mataul hayatid dunya. Itu semuanya adalah kenikmatan kehidupan dunia. Nah, cinta seperti ini boleh enggak? Boleh, itu normal. Ini normal. Nah, yang normal ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di surat At-Taubah ayat 24 Allah kasih batasan. Qul, sampaikan wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan wahai Muhammad, jika orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian upayakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, sehingga membuat kalian tidak mau jihad di jalannya. Karena pertimbangan tadi, kalau saya berangkat jihad keluarga saya gimana? Kalau saya berangkat jihad nanti hartanya saya tinggalkan, siapa yang ngurusi? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Titenono, ya. Tunggu waktunya. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah akan datangkan ketetapannya. Kalau apa yang kalian cintai karena dorongan syahwat, karena dorongan perasaan tadi, menyebabkan kalian meninggalkan kewajiban syariat, awas. Tunggu ada waktunya. Allah akan membuat ketetapan untuk urusanmu. Apa itu Pak? Wallahu a'lam. Mungkin Allah binasakan apa yang dia cintai tadi. Dan ini konteksnya berkaitan dengan masalah jihad. Sehingga orang mukmin Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk berjihad fisabilillah. Pertimbangannya apa kau tidak mau berangkat jihad? Pertimbangan istri, pertimbangan anak, pertimbangan ini. Kalau itu lebih kalian cintai daripada kewajiban syariat, awas, hati-hati. Tunggu, Allah akan datangkan ketetapannya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau Anda bertanya batasan mencintai karena syahwat yang sampai pada tingkatan melanggar syariat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah benar ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan salah satu cara kita mencintai Allah? Dan bagaimana cara menyadarkan suami saya yang tidak mempunyai niatan belajar membaca Al-Quran dengan benar Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, turunan mencintai Allah itu banyak sekali, termasuk di antara adalah mencintai firman Allah dan Al-Quran kalamullah. Sehingga dimulai dari yang paling dasar. Ilmu Quran yang paling dasar itu apa? Belajar membaca. Dimulai dari yang paling dasar dengan belajar membaca, maka sang hamba punya kepedulian terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, buktikan cinta kita kepada Allah dengan punya perhatian terhadap apapun yang Allah perintahkan untuk dipelajari, apapun yang Allah perintahkan untuk diperhatikan, dan seterusnya. Termasuk salah satunya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan Rasulullah SAW
juga pernah mengatakan bahwa ashabul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Dalam sebuah hadis di mana hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani, meskipun ada yang menilai dhaif. Tapi yang di sini dinyatakan statusnya sahih, riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Nasai dan yang lainnya. Innalillahi ahlina minan nas. Allah punya ahlun. Ahl itu kalau diterjemahkan tekstual ya artinya keluarga. Allah punya keluarga di kalangan manusia. Ya boleh kita terjemahkan kelompoknya Allah. Qalu ya Rasulullah manhum. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuhu. Hum ahlul Quran. Ahlullah adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Manusia istimewanya Allah, kelompoknya Allah. Itulah ahlul Quran. Sehingga benarkah bahwasanya orang yang bisa baca Quran dan rajin baca Quran bagian dari indikator dia mencintai Allah? Jawabannya benar. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.